Raja surga bersoal jawab dengan raja neraka yaitu iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang malaikat supaya pergi kepada raja iblis, syaitan laknatullah, menyuruhkan dia menghadap hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan segala jenis rahasia yang disukainya dan sekalian yang dibencinya. Adapun hikmah yang demikian ini ialah karena membesarkan ketinggian derajat Nabi Muhammad SAW dan juga supaya menjadi suatu perisai dan peringatan di atas sekalian kita umat Muhammad SAW. Maka malaikat itu pun datanglah ke hadapan iblis alaihi lanatullah. Katanya, "Hai iblis, bahwa Tuhan yang maha mulia lagi maha besar menyuruhkan engkau menghadap hadrat Rasulullah SAW. Hendaklah engkau bukakan segala rahasiamu, dan apa-apa yang disoal oleh Nabi Muhammad itu hendaklah engkau jawab dengan sebenarnya. Jika engkau berdusta, walau satu perkataan pun sekalipun, niscaya diputuskan segala suku-suku daripada engkau, daripada anggotamu dan segala uratmu, serta disiksakan engkau dengan azab yang amat keras." Syahdan, demi iblis mendengar perkataan malaikat itu sangat dahsyat rasanya dan amat ketakutan. Maka segeralah ianya menghadap hadrat Nabi Muhammad SAW dengan menyerupakan dirinya seperti seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih banyaknya 10 helai dan panjangnya seperti ekor lembu. Serta ia memberi salam dengan takzimnya hingga 3 kali. Tidak juga dijawab oleh Rasulullah. Maka sembah iblis, "Ya Rasulullah, mengapakah Tuhan hamba tiada menjawab akan salam hamba? Karena bukankah salam itu sangat mulia pada sisi Tuhan?" tanyanya iblis. Maka jawab Nabi dengan marahnya, "Hai Adullah, seteru Tuhan, kepada akukah engkau menunjukkan mukamu, makarmu? Berpatutlah muka engkau dengan halmu itu engkau hendak tipu akan daku. Sayogianya yang telah engkau tipu Nabi Adam keluar dari surga, dan Habil mati teraniaya dibunuh oleh Qabil dengan sebab asutan engkau, dan Nabi Allah Ayub engkau tipu, dan Nabi Allah Ayub engkau tiup dengan asap racun pada masa ia sedang sujud di dalam sembahyangnya, hingga beberapa lamanya ia menanggung sengsara oleh perbuatan engkau. Dan Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyerupakan dirimu seperti istrinya, lalu engkau larikan cincinnya. Demikian juga beberapa anbiya dan pendeta-pendeta yang telah menanggung sengsara dan aniaya oleh perbuatanmu yang hianat. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia pada Tuhan Azza wa Jalla. Hanya salam engkau itu sahaja aku tiada hendak menjawabnya, karena telah diharamkan oleh Tuhan, dan engkau ini kena laknat, serta ditentukannya engkau di dalam neraka yang sangat keras. Bagi menyiksakan dirimu, maka aku kenal baik-baik bahwa engkau iblis, raja segala syaitan yang menyeramkan diri. Apakah kehendak engkau datang mendapatkan aku ini? Maka sembah iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah Tuhan hamba marah. Demi sebenarnya Tuhan hamba khataman nabiyyin wal mursalin dan kekasih Allah Ta'ala, maka dapat Tuhan hamba kenal akan hamba. Ya Nabi Allah, adakah kedatangan hamba kemari ini ialah dengan izin Tuhan jua? Telah mendatangkan seorang malaikat menyuruh hamba menghadap hadrat Tuhan hamba, supaya Tuhan hamba tanya apa jua suatu hal ihwal umat-umat Tuhan hamba. Sedialah hamba habarkan dengan terus terang daripada segala tipu daya hamba
di atas sekalian manusia daripada zaman Nabi Adam hingga kepada zaman yang kemudian daripada Tuhan hamba, yaitu hamba goda kepada beberapa banyak simpang dan jalan yang sesat, supaya binasa mereka itu dengan tipu daya hamba yang amat halus. Ya Nabi Allah, tiap-tiap suatu yang Tuhan hamba tanya, dialah hamba mengaku menerangkan segala jenis satu persatu dengan sebenar-benarnya, tiada berani hamba sembunyikan. Maka Raja Iblis pun bersumpahlah menyebut nama Tuhan. Katanya, ya Nabi Allah, kiranya hamba berdusta barang sepatah kata sekalipun, niscaya hancur leburlah diri hamba, terbakar menjadi habu. Sah dan manakala Nabi Muhammad SAW mendengar sembah Raja Iblis dan sumpahnya, maka baginda pun tersenyum dengan sukacitanya seraya berkata di hatinya, inilah satu peluang dapat aku menyiasati segala perbuatannya, supaya didengar oleh sekalian sahabatku yang hadir di majelis ini, dan juga supaya menjadi suatu senjata atau perisai kepada sekalian umatku hingga kemudian hari kelak. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai bersoal jawab dengan Raja Iblis. Soal Nabi Muhammad SAW yang pertama, hai Iblis, siapakah yang sebenar-benar seteru engkau, dan betapa aku ini kepada engkau? Maka sembah Raja Iblis, ya Nabi Allah, Tuhan hambalah musuh hamba yang terlebih besar daripada skala seteru hamba yang ada di atas muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang muka Iblis itu, maka Iblis pun menggeletar seluruh tubuhnya oleh ketakutannya. Katanya, ya khatamal anbiya, akan hal hamba ini dapat menjadikan diri hamba sembarang rupa manusia, binatang, dan lainnya, hingga suara pun sedikit tiada bersalahan, dikecualikan sifat Tuhan hamba sahaja yang tiada dapat hamba serupakan, karena ditegah oleh Tuhan. Sekiranya ini hamba menjadikan diri seperti rupa Tuhan hamba, niscaya terbakarlah hamba menjadi habu. Ya Nabi Allah, karena apa hamba cabutkan tekad anak Adam supaya mereka itu menjadi kafir, ialah dengan sebab Tuhan hamba bersungguh-sungguh memberi nasihat, memasukkan beberapa pengajaran kepada sekalian manusia, supaya kuat mereka itu berpeluk kepada agama Islam. Begitulah hamba bersungguh-sungguh menarik mereka itu kepada kafir dan murtad dan munafik. Hamba tarik sekalian umat Islam supaya meninggalkan jalan yang lurus, beralih kepada jalan yang salah, dan hamba harap supaya mereka itu masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan hamba, kekal di dalamnya selama-lamanya. Begitulah sahabatku, video kali ini nanti kita lanjutkan soal yang kedua, biar tidak kepanjangan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.